ada juga scene sama teman-temannya beberapa, kebanyakan sama Willa. Kebanyakan sama Willa. Terus habis itu tahu nggak? Saking mak baiknya sama Willa sama temen-temennya dibeliin es. Es apa? Yang ini loh. Iya. Yang ini loh. Es potong. Oh, foto. Rasa apa? Oke. Kata Sidul yang coklat rasanya kayak daging. Kok bisa? Coklat rasa daging. Gimana itu? Kalau Willa sukanya rasa apa? Aku biasanya makan yang itu ya, Ma, yang apa sih namanya? Dari tadi aku kenapa ya kalau aku podcast tanya mamamu? Ya apa? Kalau dia butuh bantuan aku untuk emosinya juga aku bantuin. Tapi abis itu ya udah, Ma minta maaf ya maaf gitu kan. Aku aja, Nah gitu kan. aku aja pas kemarin aku si nangis dibantuin mak sedikit ya kan. Terus saya itu pas kamu maaf ya saya mau udah madametin Kok diledekin? Diledekin. Abis itu gue yang diledekin, Kak. Bukannya ngeledek banget. Iya. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Luisa Adina bersama dengan Irma Rihi. Bisa akhirnya. Ya Allah, kadang kalau ada pengulangan IMR di dua kata tuh belibet. Oh iya. Sama aku juga gitu Suka kok. ada belibet ya. Astaga, dia tuh ngelancarin Irma Rihi. Semakin dilancarin semakin belibet nanti, Kak. Aduh, jangan ya. Iya, jangan deh. Jadi kita kedatangan Nawila sama Maya di sini. Selamat datang Nawila, selamat datang sama di paling seleb. Jadi siapa yang bisa cerita ke aku film Nawila ini berkisah tentang apa? Woi, langsung. Coba aku mau tahu. Jadi itu tentang keseharian anak. Bernama Nawila. Emang Nawila, apa yang dilakukan dengan Nawila di film itu kesehariannya? Maksudnya ke pasar kadang-kadang makan, Kadang-kadang sih tiap hari kan makan sayang. Kayak gitu kan deh. Makan terus kadang-kadang ke pasar gitu mungkin. Iya, boleh itu boleh tuh. makan terus ke pasar terus habis itu main sama teman-temannya, kadang-kadang sekolah. Terus udah sekolah terus habis itu ya tidur aja bobo. Terus Iya, habis itu tapi sebelum makan kita baca buku dulu ya. Iya. Oke. Jadi Nawila ini menceritakan tentang kisah seorang anak kecil berumur 6 tahun di era 60-an. Dan di film ini kita mau melihat kembali, nostalgia kembali ke masa anak-anak kita, yang dimana anak-anak itu penuh dengan warna. Jadi kenapa kamu ketawa? Jadi kita mau melihat bagaimana Willa itu berkembang, Willa itu melihat dunianya. Kita sebut di sini dunia 100 cm dari point of view anak. 1 cm tuh? Iya, kayak anak-anak pasti melihat kita kayak, oh orang gede nih kayak gini nih, warnanya kayak gini nih, dengan imajinasi, dengan pengen tahu banyak halnya itu. Oke. Jadi semua animasi-animasi dan pergerakan-pergerakan yang di trailernya itu adalah dalam bayangan Nawila. Dengan kepolosannya dia itu membayangkan, kita ke sekolah akan gini ya, buku-bukukunya akan terbang ya, kayak gitu. Kapurnya akan bergerak sendiri ya. Iya benar. Iya lagi. Udah lihat trailernya kan. Udah iya juga sih. gitu. Jadi anak kecil emang seru kok. Iya, jadi anak kecil seru. Emang menyenangkan kok. Kayaknya lebih baik jadi anak kecil lagi deh kayak gitu. Boleh. Kalau Lisa, Nawila emang seperti apa sih dia? Anaknya yang kamu tahu? Dia itu pemberani, ingin tahu banyak hal, suka bertualang dengan teman-temannya, dan salah satunya pemberani, ingin tahu banyak hal, suka bertualang dengan temannya, ceria ya. Ceria, iya. Pastinya kamu Kelihatan banget selalu sih. ceria. Tapi dia juga kayaknya ini ya sama orang-orang ya, gampang akrab ya sama sama. Enggak gampang. Sama kamu juga. Berarti mirip dong. Kenapa sih hari ini kalem banget? Hari ini dia kalem banget deh. Oh iya? Iya. Kamu lagi mode kalem sekarang. Udah kalem nih. Kenapa lagi irit baterai kah kamu? Lagi puasa. Kamu ikut puasa? Enggak. Ih, mama udah bilang puasa. Puasa dari jam 10 kali ya, dari jam 10 tadi. dari
Ya pokoknya enggak lah. Lucu banget. Lihat kan? Tapi kamu ngerasa mirip sama Wila? Iya maksudnya tapi kalau aku puasa aku lagi sakit. Oh, salah lagi nggak berarti ya? Jadi kayak sakit perut, sakit kepala kalau puasa. Ya ampun, sakit kepala. Kamu pikiran sepertinya. Kalau Kak Irma sebagai emak gimana karakternya? Karakter mak di sini seperti ibu-ibu pada umumnya, yang mana harus tegas, disiplin dan sedikit perfeksionis menurut aku. Karena mak ini dibalik galaknya dia yang dipandang Wila itu, mak ini sosok yang penyayang. Dia hanya mau menjaga anaknya itu tetap di posisi aman, walaupun banyak larangan, tapi dari larangan itu terselip was-was atau cemas seorang ibu bahwa anaknya ini takut kenapa-kenapa lah. Oh, berarti pas di trailer yang ada adegan marah tuh galak beneran tuh mak tuh? Iya, itu galak bener. Dia minta aku galak beneran ke dia. Oh, pas syuting juga? Ma bantuin Wila ya biar Wila bisa dapat emosinya. Marah beneran aja mak, nggak apa-apa. Ya udah, aku marah beneran aja. Wila nggak takut pas ngeliat mak marah? Jawabnya dalam banget. Langsung gitu. Takut sih kayak. Iya takut aja. Takut aja. Apa yang dirasain sama Wila waktu itu di lokasi syuting ngeliat mak marah? Ya gak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Maaf. Gak apa-apa. Ya. Ini juga gak apa-apa yang ini juga. Cintaku. Gak apa-apa. Berarti waktu lihat mak marah di syuting, kamu jadi lebih enak buat syutingnya atau jadi lebih deg-degan? Jadi jadi lebih senang soalnya itu memang hobi aku syuting. Oh, lebih natural ya. Oke. Oh, kamu hobi syuting emang berarti pas sama syuting ini seberapa menyenangkan buat kamu? Pokoknya 100%. Wah, 100%. Keren. Enggak tuh. 100% berarti kamu ngerasanya kayak main dong atau kayak Iya kayak beneran. Kayak aku beneran. Maksudnya kayak beneran di rumah gitu. Oh iya? Jadi gimana maksudnya, suasana syutingnya happy banget kah atau banyak mainannya atau happy banget? Gimana kalian ngebangun tempatnya atau ada apa aja di situ yang bisa bikin kamu happy? Ada playgroundnya. Oh, ada playgroundnya? Ada playgroundnya. Ada makanan kesukaannya. Apa tuh makanan kesukaannya? Dimsum. Harus dan wajib itu sesajennya dia. Aku. Oke, gak apa-apa. Biar bisa masuk juga ke sini. Ada aja. Oh, kamu minumnya air sehat sekali minum air putih. Kamu nggak minum minuman manis? Kayak Wila kayak suka minum jus ya Wila ya? Yang di film. Orange Crush. Aku suka banget orange crush. Aku kan biasanya tahu nggak itu apa sih minum yang fruity itu apa sih? Aduh, teh. masuk lagi tuh. Dulu aku suka banget makan teh kan dapet di McD. Iya. Masuk lagi. Oke, back di. Sama fruity. Oke, fruity. Udah pokoknya itu. Yang mana yang rasa lemon apa rasa apel? Pokoknya semuanya enak. Kamu suka enak? Oh. Tapi kalau sekarang minumnya air putih aja. Kenapa biar sehat? Soalnya katanya nanti aku meninggoy. Gak ada gitu nak. Ya ampun. Dia terlalu polos ya emang. Iya, saking polosnya itu saya kayak bukan berakting. Ya layaknya ibu lagi ngomong anak aja udah. Tapi gimana sih Kak Irma? Maksudnya selama syuting dan ketika berperan di film Nabila ini kan mungkin drama keluarga, cuman apa beda dengan drama keluarga yang mungkin pernah Kak Irma perankan juga? Dari film sebelumnya, di film ini saya lebih keibuannya Pak. Ya Kak, ya sorry. Di sini saya menurunkan intensitas acting saya menjadi kehangatan seorang ibu yang lebih menjawab respon-respon anaknya yang polos ini. Jadi kayak bukan acting, kita kayak lagi ibu sama anak aja. Kayak anak bertanya, ibu menjawab seperti itu. Kalau dialognya berarti sama persis itu atau mungkin kadang-kadang dari Lisanya sendiri kayak wah ini lebih natural aja nih ngomong atau lebih dari pakai bahasa dia aja jadinya? Jadi kayak bahasa dia kayak dia tuh nggak ada bedanya sama Nawila di buku. Iya, di real sama di kameranya nggak ada bedanya. Jadi pas di real juga kayak kita lagi break, Mak mau tanya ini dong, Mak mau ini dong. Udah lengket aja. Dari awal kita ketemu udah lengket sama aku. Jadi kayak pas kita udah Wila, kita mau syuting ya. Oke, Mak. Gitu. Dia langsung open gitu. Iya, langsung open.
Anak mau nonton kok bisa. Open house. Waduh lucu banget. Dia main plesetan. Asbunnya itu ada. Tiba-tiba open house. Iya. Kamu pas diajakin main di sini awalnya gimana? Ditawarin casting dulu. Iya, ditawarin casting sama kasirnya. Oke. Terus kamu sebelumnya udah sering main film atau ini film pertama atau gimana? Film keempat. Wih, keren banget. Kenapa sih kamu seneng banget syuting? Aku gak tahu sih film keberapa ya. Kok banyak lah ya. Pokoknya banyak ya. Tiga. Ketiga, tapi kalau 4 tambahin lagi 1. Iya benar. Sinetron tapi. Iya nggak apa-apa, itu acting juga ya. Iya. STV. FTV. Apa sih yang bikin kamu seneng acting? Karena bisa ekspresi. Iya, mengeluarkan Bisa mengekspresi. Kalau syuting di sini susah nggak jadi Nawila? Enggak. Soalnya seperti diri aku sendiri. Iya, makanya aku bilang Jadi yang susah soalnya hobi aku kan tadi. Oke. Kalau buat baju-bajunya juga kamu suka baju-baju Nawila? Suka. Apa yang kamu suka? Bajunya yang scene pertama. Yang kalau besar nanti aku mau seperti Pak. Emang kamu kalau besar mau jadi apa? Lisa sendiri. Artis plus sport Indonesia. Wah, artis putri Indonesia. Dengar apa? Artis plus sport Indonesia. Lisa Arina. Jakarta. Kamu dari mana asalnya? Jakarta kan? Bekasi. Oh, Bekasi. Amin, kita aminin. Siapa tahu dia jadi jejak digital kan? Iya, benar. Tapi gimana sih Kak keseruan ketika syuting? Kayaknya banyak anak-anak juga dan kalau didengar di Peskon juga Mas Rian juga ngebangun setnya kayaknya juga ramah anak gitu. Iya. Terus kita pas masuk setnya juga kita merasa kayak bukan lagi syuting Kak, kayak lagi di rumah aja. Kayak setnya itu hangat banget, color-colornya itu kayak buat kita bukan ada di lokasi syuting, serius. Tambah lagi playground buat anak-anak dan ya itu kita main bareng. Ada apa sih di playgroundnya di situ? Ada prosotan, ada tenda-tendaan, Ya ampun, bola-bola. Tapi patah tenda. Iya, patah soalnya mereka semua jadi satu dalam tenda kecil itu. Kamu berempat sama Dul. Enggak. Mereka bertiga yang main Dul sama Bud sama Farida. Kamu nggak ikut di dalam tendanya? Gak diajak. Bukan nggak diajak sayang, waktu itu kamu lagi syuting, lagi tag. Kamu nggak ada, iya kamu lagi tag. Kan tagnya Nawila banyak ya. Iya. Tapi apa berarti yang berusaha dihadirkan dalam film Nawila ini atau kisah anak-anak kah atau sebenarnya drama antara orang tua dan anaknya? Komplit sih Kak. Drama anaknya ada, nostalgia ke waktu kita kecil ada, terus kayak pengen membangun anak kecil dalam diri kita kembali gitu, menjadi anak kecil kembali kita di film ini. Dan apa ya, ketika banyak warna-warna itu pas syuting tuh apa emang setnya dibuat benar-benar so colorful itu kah? Ya. Aku bilang iya, karena pas kita masuk set tuh mata kita tuh kayak fresh banget Kak. Iya sih, nggak terlihat juga fresh banget sih. Apalagi kita yang di situ Kak, langsung kayak wah ini dibangun serius. Kayak udah di rumah aja, lagi di rumah, lagi santai-santai. Terus sama bocil-bocil ini yang ya udah kayak nggak lagi syuting, lagi main aja. Tapi kalau dari trailer ya, ini film emang kayak positive vibe banget ya, emang benar kayak sebuah keluarga yang yang sehat, harmonis ya. Mungkin cuma ada anaknya bandel dikit doang. Bukan bandel, aku bilang mereka lagi penasaran, lagi masih meraba-raba dunia ini kan. Mereka harus melihat, belajar apa yang mereka boleh dan tidak. Nah itu dari kita orang tua, kita yang menuntun anaknya. Jika kita menuntun ke arah yang baik, pasti anak juga mengikuti. Seperti itu. Sosok Ma ini aku bisa bilang sebagai bentuk cinta yang tak terucap. Kan? Iya, kan orang pasti lihat trailer, oh maknya nih pasti galak ini. Tapi enggak, di balik sisi galaknya ada sisi di mana Ma itu mau menjaga anaknya tetap aman. Dari peraturan-peraturan, larangan-larangan itu ada sisi positifnya buat Wila. Berarti ini kan waktunya kan
60-an ya. Berarti masih orang-orang tua zaman dulu kan. Apakah Emak juga termasuk yang itu yang nggak bisa mengekspresikan perasaan cintanya lewat Iya kalimat? betul, Mas seperti itu. Malah ketemu dengan anak yang ekspresif. Iya benar. Aduh gimana dong itu? Dan Ma tuh nggak bisa yang nunjukin gitu ke anaknya kalau dia tuh sayang, tapi dia memperhatikan hal sekecil apapun yang Willa lakukan. Terus si Pak gimana? Apa dia juga Pak itu lebih family man, dia lebih berbaur sama Willa, ya masih ada hahi-hahinya lah. Kalau Mak tuh lebih tegas aja, punya peraturan, Willa harus ini, tapi tetap kompromi sama anak, tetap komunikasi dua arah. Oke. Willa kalau lagi acting sama Pak gimana? Seru nggak? Seru. Pak gimana sih orangnya kalau di lokasi syuting? Baik. Suka ngajakin main kah atau bacain dongeng atau Ada gimana? gamesnya bareng Pak. Lah tadi anaknya, sekarang maknya. Aduh maaf ya. Gak apa-apa. Emang di sini ringgi kalau ringgi. Aman. Terus. Jadi main game apa sama Pak di lokasi? Aku buat mukanya, aku buat suaranya. Apa? Aku buat mukanya, aku buat suaranya. Oh, kamu buat suaranya, Pak buat mukanya. Oh, gitu. Yang paling sering bikin suara siapa? Willa apa Pak? Pak. Oh, berarti kamu lebih ekspresif dong. Enggak, maksudnya aku. Oh, kamu mukanya. Mukanya berekspresinya, Paknya buat suara kan. Oh, tapi ini enggak canggung nggak awal-awal ketemu sama Emak sama Pak, sempet takut gitu nggak, Willa? Kalau sama Pak dari awal sedikit, tapi oh ternyata Pak baik ya. Kapan mulai sadar kalau Pak baik? Dari Pak syuting. Oke. Pas mulai syuting. Emang Pak baik itu ngapain ngasih kamu? Dari big reading. Oh, dari big reading. Biasanya kalau baik itu mereka ngapain? Ngasih kamu makanan, ngajak ngobrol? Ngajak ngobrol aja. Oh, ngobrolin apa biasanya kalau sama Willa? Gak tahu. Tiba-tiba dengar suara. Nah, kalau kamu di lokasi ketika ngobrol sama Om Rian, susah nggak ini ya diarahinnya? Kan Om Rian, kamu harus begini, bingung nggak? Enggak. Seru nggak kalau sama Om Rian diarah-arahin? Seru banget. Oh, tapi kamu ini nggak penasaran nggak ngelihat baca buku novelnya? Penasaran banget. Tapi dia udah baca. Kamu udah Dia baca duluan daripada aku. Oh ya? Aku tahu film ini diambil dari novel dari dia. Oh, kamu udah baca duluan? Iya, tiga-tiganya malah. Keren. Kamu pas ditawarin langsung baca novelnya? Iya. Oke, terus pas kamu baca novelnya apa yang kamu rasain? Ini kayaknya mirip aku. Wih, keren. Mirip banget. Bagian mana sih? Aku masih banyak penasaran ini yang mirip banget sama antara Luisa dan Nabila. Semua scene. Kamu kalau berteman juga seperti Nabila? Teman kamu di sekolah banyak nggak? Banyak. Tahu nggak kenapa aku banyak teman? Kenapa? Hasilnya dari film ini. Nanti kalau film kamu udah tayang, lebih banyak lagi yang mau jadi teman kamu. Lagian dulu aku juga pernah naik perosotan, terus ada dua abang-abang kagetin aku. Kan ini aku lagi naik perosotan, terus aku turun, terus habis itu abang-abangnya terus habis itu langsung pergi, terus kayak ngobrol berdua gitu. Oh, kamu dikagetin pas lagi main perosotan. Kamu kenal nggak sama abang-abang itu? Enggak. Terus kamu bilang apa ke dia? Hai, kamu kok Ya aku diam doang. Oh, enggak kamu ini. Soalnya dia langsung pergi gitu. Oh. Tapi kamu sebel nggak? Sebel. Dia lagi cerita sebel. Kalau sama anak-anak itu gimana Kak? Susah kan moodnya biasanya. Nggak susah menurut aku sih. Oh iya, malah? Iya, menurut aku emang ada gejolak-gejolak lah aku bilang. Iya. Gampang ke distract kan. Anak-anak lagi umur segini pengen main mulu. Jadi aku punya trik gitu kalau sama Willa, kalau dia lagi capek, low gitu atau lagi ke distract banyak, kita main yuk. Aku punya games sama dia. Ada 2 games yang dimana 3 ya nak ya? 3. Mimimi namanya, yang pertama Mimimi, terus tumbuk-tumbuk belalang sama panco.
3 itu doang. Adu panco. Adu panco. Nah, tuh langsung dipraktekin nggak tuh? Kuat banget sih. Tuh kan aku kalah. Jadi kalau Aku puasa hari ini soalnya. Kan tadi aku ngomongin 2 cowok itu. Oke. Aku viralin kalian berdua ya. ya ampun. Kamu siapa yang pernah ngagetin Luisa di perosotan, diviralin kamu ya? Aduh. Iya, jadi kalau dia udah mulai nggak fokus, bila kita main mimi yuk. Oh. Abis ini kita fokus lagi ya. Udah, langsung fokus dia. Nah, lagi ya sama Oke. Nizat. Aduh, kalah deh, Mak. Beneran, pakai otot beneran. Nggak bisa, makan lagi puasa. Iya. Gitu. Iya. Lagi lemes. Lagi lemes. Aduh, udah deh. Oh, Abis ini ya, kamu kita fokus kuat, dulu ya. kamu. Ya. Iya. Dulu. Katanya kamu lagi lemes tadi, tapi kamu kuat juga. Wah, ampun. Iya. Kamu sering nge-gym ya? Adita ototnya lebih gede dulu sama Bud ototnya gede. Oh, Jadi aku adu panco sama mereka berdua. kamu di antara mereka bertiga, kamu yang paling kecil ya? Aku tahu. Gok. Ini marahnya kemana nih kok tahu? Kalau gitu. Aku juga masih mikir nih. Oh, jadi main game. Main games Jadi dia punya triknya. games khusus ya, sama Pak ada, sama Ma ada. Iya, yang sering kita mainin. Oh. Yang sering kita mainin. Dia belum terpapar TikTok gitu. Udah, Oh, udah. Tapi kalau sama aku jarang sih kita ya main TikTok. Kalau lagi kadang-kadang suruh kita bikin TikTok. iya, kalau lagi boring banget, udah bosen main itu ya udah kita TikTokan. Dia juga yang ngarahin. Tetep dia juga yang ngarahin. Apa lagu apa yang kamu sering Yang itu lama yang Change My Battery yang sama Pak. Yang ini loh yang Nah, itulah pokoknya. Tolong ya. yang itu lama I Forget My Battery. Oh iya betul. Yang mana lagu yang mana? Aku juga lupa. Tapi ada ya. Ada kita udah buat. Kamu kalau lagi bad mood, lagi bosen ngapain Wila? Makan kalau nggak main sendiri. Emang sendiri. Main kayak ini. Enggak. Bengong Kamu gitu. pasti gangguin emak. Mak kita ini nih main mimi yuk. Gangguin. Gitu. Pasti. Benar. Bener. Iya. Kalau scene sendiri aku mainnya sama krunya. Iya. Sama krunya juga diajakin mimi gitu main gitu. Kamu nggak malu? Maksudnya kamu nggak canggung kalau main sama om kru? Enggak. Dia berbaur sama semuanya, Kak. Kok keren sih kamu? Iya. Kok bisa? keren banget. Kok bisa sih anak sekecil di humble itu? Enggak apa-apa, sayang. Enggak apa-apa. Kenapa, Enggak kelihatan sampai bawah. Jatuh berarti ya? Dia buka ini, buka Oh. sepatu. Enggak kelihatan, enggak Gak apa-apa. apa-apa. Ayo fokus lagi, Nak. Gak apa-apa. Jadi, maksudnya berarti suatu hal yang miss juga ya anak sekecil ini sehumble itu. Iya, dan itu adalah kelebihan Luila gitu menurut aku, karena anak seumur gini kan nggak gampang untuk berbaur sama orang dewasa, apalagi diajak profesional gitu akan susah diarahin menurut aku. Iya. Ya mungkin orang lain beda ya, tapi Wila ini amazing banget menurut aku, dan aku sangat bersyukur dia menjadi anak aku di film ini. Kayak Thank you. emang karakter Naruto terakhir buat dia ya. Iya benar banget. Dari opening trailer aja kan semua pasti beda di trailer ya. Dari opening trailer tuh udah terasa kayak hai kan. Iya. Iya. Udah langsung kerasa banget kayak dari ucapan Suaranya. suaranya kayak kebayang. Oh jadi emang anaknya tapi emang Nawila yang di film tuh emang seusia Lisa. Iya benar. Oh 6 6 tahun. Di buku kedua 7 tahun. Di buku kedua 7 tahun, buku ketiga mungkin 8 ya. Ya Wila ya, kamu yang udah baca. Gak tahu. Udah mulai bosen. Bosan. Kamu kalau main sama teman-teman kamu main apa aja Wila? Kalau sama Bud, Roblox. Ya, Roblox? masuk lagi nggak tuh? Ampun. Terus kamu main apa? Manjat gunung, naik gunung, atau bikin benteng? Kadang-kadang main gak tahu sih. Apa mancing ya? Jangan mancing kamu. Enggak. Kadang tapi Jangan sekarang ditarik, aku sayang. punya game baru. Apa? Kayak apa sih namanya, roller skate gitu. Roller skate? Oke. Di game atau beneran? Game Oke. terus roller skate-nya kayak zzz,
Jadi gak bikin kita bosan kayak ya kan Mak pas kita pulang dari itu loh. Iya mana sayang? Pas pulang dari Bandung, Willa main game kan. Oh itu, iya. Roller skate gitu. Terus kita harus olahraga. Nanti kita lomba siapa yang menang. Siapa yang paling jago di antara kalian berempat? Main apa? Main game itu roller skate itu. Tapi aku biasanya nggak tahu main game apa. Kalau enggak kadang-kadang horor. Tapi kita nggak jadi main horor, nggak jadi gitu. Orang jual-jual sate gitu. Enggak. Bukan jualan bakso. Oh, jual bakso. Kamu mau nggak takut? Kalau soal anomali takut. Anomali takut. aja. Tapi selain itu, kalau lagi di set sama yang lainnya, kamu ngapain? Selain main game Roblox. Ngobrol. Kalau enggak kalau di kamar Willa biasanya kita main ayunan. Oh, ada ayunan di kamar Ada, kamu? maksudnya di setnya, Oh. ada Yang ayunan. trailer pertama itu. Iya. Yang sebelum trailer. Yang Pak buatin itu ya. Nah, siapa yang paling sering pakai mainan pakai ayunan kamu? Dia lah. Mau siapa lagi? Dia paling sering mainin ayunan itu Terus Kak. ayunan itu dimuter-muter. Iya, dimuter-muter. seperti itu. Sampai aku muter-muter gitu. Tadi dilepas jadi muter-muter lagi Iya. sendiri. Pusing dong pasti. Enggak. Tapi dia suka. Enggak lah. suka. Tapi gimana sih apa namanya dramanya nanti, apakah banyak antara Mak dan Pak juga atau lebih banyak anak-anaknya aja nih yang banyak penasaran dikasih lihat sama Mas Rian di film ini? Lebih banyak melihat dunia dari kacamata Willa, melihat dunia. Melihat orang tuanya seperti apa, melihat teman-temannya seperti apa, melihat lingkungan sekolahnya seperti apa. Ya kayak banyak warna yang akan ditangkap oleh penonton. Oke. Mak juga banyak scene sama teman-temannya atau hanya bareng Willa aja? Ada juga scene sama teman-temannya beberapa, kebanyakan sama Willa. Oh. Kebanyakan sama Willa. Terus habis itu tahu nggak? Saking Mak baiknya sama Willa sama temen-temennya dibeliin es. Es apa? Yang ini loh. Iya. Yang ini loh. Yang, Potong. Oh, foto. Rasa apa? Oke. kata Sidul yang coklat rasanya kayak daging. Kok bisa? Coklat rasa daging. Gimana itu? Kalau Willa sukanya rasa apa? Aku biasanya makan yang itu ya Ma, yang apa sih namanya? Dari tadi aku kenapa ya kalau aku podcast tanya mamamu? Ya nggak apa-apa. Kan kamu Yang ditemenin nanas itu mama. ya, yang nanas apa sih namanya yang ice? Oh, Ais. Masuk lagi. Oke, Rasa ada. semangka. Yang rasa semangka. Ya, rasa semangka. Maksudnya aku pengen di endorsein mereka. Oh, itu clue ya, clue bagus ya. pitchingnya di sini. Itu udah ayah gitu. Bisa kali kalau sama Nabila masih di juga. Paling aku maunya Roblox. Roblox. Ya ampun nak. Roblox Indonesia. Oh, kamu udah sama Roblox? Di Roblox ada Tower Jule. Oke. Kenapa kamu pengen di endorse sama Roblox? Karena kamu senang main Roblox? Iya. Oh. Kamu sukanya ngapain kalau di Roblox emang? Main sendiri atau main sama teman-teman? Kadang-kadang aku join temen-temen tapi ya aku pernah mau main sama itu. Siapa sayang? Tahu nggak kakaknya Farida? Oh ya, kakak Hadiat. Iya, aku kan main-main bareng. Tapi gamenya umurnya nggak tahu berapa plus. Oke. Biasanya semua game 5 plus, aku umurnya 6. Terus habis itu semua game ada yang 10 plus, 15 plus. Berarti kamu belum boleh. Iya. Betul, berarti kamu mainnya yang 6 plus. Mending kita main kelereng yuk nak. Balik aja yuk nak, main kelereng aja yuk. Yuk, main bekel, bola bekel itu. tapi sering nggak ketika lagi motek dia tiba-tiba yang fokus jadi ngomongin yang lain gitu? Ada juga beberapa kali, tapi itu balik lagi. Oh, main game. Games itu. Coba ototnya. Nggak ada ototnya sayang. Udah meleleh semua. Bila, kenapa kok dari tadi dibilangin kalau kamu lagi bad mood, kamu ngilangin bad moodnya dengan makan? Kamu suka makan? Ya iyalah. Padahal tadi beberapa menit lalu dia bilang, aku lemes belum makan. Kenapa dimsum? Kenapa kamu suka banget sama dimsum? Rasanya manis-manis, asin-asin. Dimsum Gurih-gurih. gurih-gurih. Ada isinya nggak yang dimsum kesukaan kamu? Original soalnya semuanya alergi. Iya. Oh. Aku alergi susu coklat. Oke, terus lagi apa lagi? Keju. Santan, keju. Oh.
Oke. Adalah pantangan-pantangan dia beberapa. Terus selama syuting bawa makanan sendiri di rumah atau udah disiapin semua? Kadang-kadang disiapin, kadang-kadang aku gojek, kadang-kadang bawa dari rumah. Ya, seperti itulah anak saya. Jadi kamu kalau emang ini ya, Iya, sekarang gitu iya. lapar bad Bad mood. mood, lapar mas. Kita semua bad mood ya. Untuk kamu belum pernah maca sama kopi aren. Enggak, belum. Nggak bisa itu. Udah. Masa bocil makan kopi? Oh iya, Minum. bener. Tapi semoga orang tua aku nggak marah ya. Aku akan kasih tahu sesuatu. Oh iya, Apa tuh? Kita kan minum ini. Aku sembunyi pernah di kamar terus habis itu makan kopi kok. Dia merasa gak ada mamanya di sini. Sangat polos. Oke, untuk orang tuanya Lisa nggak apa-apa ya. Ini sebuah pengakuan. Lebih baik Ini loh, jujur. Mama. Lebih baik Mama, aku lagi jujur. video ini loh. Lebih baik jujur, Bener. Kak. Tadi kan kamu bilang semoga orang tua aku nggak marah, makanya aku cuma melindungi kamu. Mm-mm. Tapi selain sama Pak sama Wila di keluarga intinya ada siapa lagi? Atau Ada bertiga? Mbok. Oh, Mbok. Ada Mbok, ada Pak di keluarga Wila. Nenek nggak ada berarti nenek? Nggak ada. Kalian berarti benar-benar bertiga aja. Iya, benar-benar. keluarga. Karena Paknya melaut, yang di rumah cuma Mak, Wila sama Mbok. Nah, Wila nggak punya adik atau nggak punya kakak gitu ya? Enggak, belum Kalau pulang. yang dua ada kok. Wih keren. Gak tahu nih antara Ya. dia sudah tahu. Karena kalian udah baca bukunya kan. Oh, Iya, iya benar. Bagus Oke, nyapunya. bagus. Bagus banget nyapunya. Aku spill ya namanya ya. Enggak. Aku sih gak apa-apa, aku gak terima edit. Paling tim publisisnya bingung. Kamu masih ingat syutingnya di mana aja? Kan tadi aku udah bilang Bogor, Bandung, Oke. Jakarta. Itu kan belum take. Maaf. Bogor, terus Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Bandung. Bagar, Bogor. Ribet kan? Bogor, Bandung, Bandung. Bagar, Oh, dia yang ini sendiri. Kan dia coba berpikir tadi dia. Jakarta. Jakarta. Kamu tiga-tiganya tapi Dia Iya. semuanya. tempat yang paling menyenangkan buat Wila di mana? Bandung, Bandung. Kenapa di Bandung? Nah, jajanannya banyak atau setnya lebih banyak mainannya? Iya ya, Lebih setnya baik. lebih banyak. Karena di situ aku makan orange, Oh, itu apa sih namanya disebutnya? orange crush. Orange crush. Jadi ada soda. Minum. Iya kayak apa ya? Kayak soda gitu. Jadi Soda rasa orange gitu. ada yang mau tahu rasanya kayak gimana? Oke, aku mau tahu gimana saya. Rasanya kayak ada kembang api di mulut kita. Oh, gitu. Itu juga menjelaskan di filmnya. Iya, bener. Oh, seru banget. Berarti kamu akan menjelaskan banyak hal ya di film ya? Menjelaskan teman-teman, bapak. Tapi berarti dia harus berakting seolah-olah melihat buku terbang. Iya. Kapur Seperti terbang. itu, Kak. Dia bagus tadi. Berimajinasi dia, cuma kita arahin dari karyanya. Hah? Wila nanti lihat ke atas ya, seolah-olah ada buku. Tuh. Ekspresinya gimana, Berarti Wila? nggak ada bantuan apa-apa? Gak ada, cuma ya mungkin dikasih stick doang. Oh iya, oke. Dia ada itu, fokus itu. lihat itu ya Wila, terus iya ekspresinya Wila gimana kalau lihat buku terbang happy, dia yang berekspresi Kak. Oh, Iya, kenapa? kadang-kadang kalau aku lihat stick itu, kadang-kadang pas itu apa sih Mak yang pas latihan kadang-kadang kan aku lihat yang lain tapi katanya tuh bagus, Wila lihat itu aja. Oh. Oh ada titiknya tapi dia lihat kayak yang lainnya. Oh poinnya di sini aja gitu, ngikutin arahan liatnya dia. Makanya kamu bisa berekspresi ya. Kok kamu bisa berekspresi bagus gitu sih? Kamu sekolah acting apa latihan? Aku nggak sekolah acting, Oke, terus yang ngajarin acting siapa? aku sendiri. Ih keren. Sendiri. Kok kamu nggak takut sih, nggak malu gitu di depan kamera? Kok bisa sih? Soalnya aku dari kecil sudah menyanyi-nyanyi. Di mana Dari di? kecil kadang-kadang kalau ada acara aku nyanyi. Oh, acara keluarga. Oke, nyanyi lagu apa biasanya? Dulu aku sering nyanyi hihi take you kalau ada yang ulang tahun. Birthday. Selain itu, lagu Jambur pasti ya. Iya campur pasti. Terus apa lagi? Udah Lagu mix aja itu. Lagu anak-anak yang kamu hafal ada? Ada
Lagu Apa? Andaikan saat itu datang, Bagus. Bagus. kami tiada Bisa nama bagus buat tim promo nih, bisa nama nih. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Apa kamu ya? Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luap, lambat saja bila harus menangis. Oke, bagus. Kamu juga ada lagunya kan? Iya. Gimana? Oh iya, ini kan dong juga sama musik, ada musik. Ada kan? musiknya dikit. Oh, musiknya. Tapi iya. kamu juga nyanyi? Dia nyanyi. Sikilku isamuni. Iya. Sikilku Lagunya Jawa? sikil. Jawa. Kamu Ada bahasa Jawanya, Iya. tapi nggak full Jawa. kamu kok bisa bahasa Jawa kamu? Siapa yang ngajarin? Kira lupa. Jawa. Enggak. Kadang-kadang aku dulu pernah nyanyi cublak-cublak suara. Oke. Gimana itu lagunya? Cublak. Iya, yang itu terus aku joget gitu kayak set. Terus habis yang lagu itu aku kayak siji lorot lu matur nuwun. Lalu selesai joget gitu. Siji lorot lu. Lu papat 5 songko 10. Kok Lebih apa? pinter dia daripada emaknya. Aduh. Opo iki? Jadi musiknya tuh apa buat apa Mak? Jadi buat kayak memang musik kakak atau cuman ngedampingin aja? Mendampingi menurut aku, karena ada beberapa scene yang dimana ya nanti spoiler lagi. Milih kata dulu dah. Bingung jadi. Ya ada scene yang dimana dia bertemu temannya dan ya mereka berdua kayak teman yang lama nggak ketemu gitu. Ketemu kangen. Jadi ada lagu. Nari juga kan dia? Ada narinya ya? Ada juga. Iya. Ada narinya dikit. Berarti kamu belajar koreo juga dong? Iya. Susah nggak menari? Enggak. Kamu bisa semua, nyanyi bisa. Sebenarnya Bisa nari bisa. Sebenarnya jogetnya latihannya 30 menit, tapi karena itu kan sebentar, tapi kayak itu kan hobi aku, jadi aku bisa. Iya. Kamu hobinya banyak ya? Hobinya banyak banget kali. Susah. Oke, apa aja hobi kamu yang bisa dikasih tahu ke Om? Aku suka banget creating. Aku suka banget craft. Oke, bikin apa kamu biasanya? Kadang-kadang aku buat dari kertas, kadang-kadang Oke. buat dari box. Aku pernah buat kolam renang dari pos, tapi tahu nggak? Jadinya aku mandiin Barbie, tapi tahu nggak dari apa? Dari plastik ada aku. Iya, berarti emang cuma muat untuk Barbie aja ya kalau renangnya. Lalu ada apa lagi hobi kamu? Ada hobi olahraganya nggak? Kamu suka lari-lari, Nak? Iya. Iya. Sepeda mungkin, roller skate yang beneran kamu suka? Enggak. Oh, enggak. Aku sukanya panco. Panco. Tetep. Bergelantungan. Iya, bergelantungan. Oke. Anak kecil suka panjo, ini sih jangan. Tapi kadang-kadang kalau licin aku takut jatuh. Betul. Tapi ada pelindungannya kok. Tapi kayak gak seru gitu kalau jatuh-jatuh. Iya, berbahaya juga kalau lagi Berbahaya. licin. Emang harus dilap dulu sebelumnya kalau habis hujan biar nggak kepleset. Kamu berarti kalau Kaget lagi. di tempat syuting ada aktivitas fisik nggak yang kamu mainin bergantungan gitu, ada nggak di sana? Nggak ada. Lawan panjang kamu siapa kalau di lokasi? Salah satunya adalah teman Yang paling kuat siapa? om krunya Yang paling kuat siapa lawan kamu? Farida. 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 Ototnya gede bang. Iya, katanya setiap malam dia nge-gym sama abangnya. Lucu banget. Kamu nggak mau ikutan nge-gym biar lebih kuat juga? Aku sebenarnya aku pengen beli itu lah yang bisa disangkutin ke itu Tembok kamar. itu ya? Tembok yang bisa bergelantungan, tapi nggak mau Tapi aku bisa push up Oh, bisa push up. 20 kali. Oke, aku percaya. Udah sayang. Jangan dipraktikkan sayang. Udah. Kalau kamu dipraktek kamu outframe namanya. Kalau mau Hmm. apa lagi ya? Apa lagi? Udah deh ke mak dulu kan, mak yang gitu. Kemalu. Ya udah, Mak, kalau dari yang dewasa, kes dewasa, apa yang dititipin sama Mas Rian Pak buat di film ini di setiap karakternya?
Pasti setiap karakter punya poin-poinnya tersendiri, pesan-pesannya tersendiri yang dimana kita harus menjadi karakter di era 60-an yang dimana bahasanya tetap baku. Iya, baku banget. Terus kostum-kostum kita yang kita pakai itu sangat vintage banget. Bagus lagi. Bagus kan? Aku aja kayak gitu. Terus kayak bawa ini buat di rumah kalau ada acara. Iya, ada acara, iya bener. Dan ya pasti kayak kalau untuk Mak sendiri membangun bonding sama Willa, sama tetap menjaga karakter Mak sebagai perempuan timur dari NTT, karena Mak ini dari NTT, suku Sabu. Kalau berarti kalau Kak Ima sama Mak bedanya ada bedanya? Gak ada sih menurut aku, sama sih kayak Willa. Mak juga dari NTT, yaitu bedanya cuma satu, kesabaran. Kesabaran. Lebih sabar siapa? Lebih sabar kayaknya Mak deh. Kayaknya Mak lebih sabar. Kalau Irma aslinya agak tantrum. Tapi kalau lagi scene sama apa harus marah ke Willa, sempat ada rasa ini nggak? Enggak, malah aku kesian. Iya, ada rasa ini nggak? Kayak aduh udahnya minta maaf dia. Iya, minta maaf abisin Willa sayangku, cintaku, tolong dong. Gak apa-apa. Jadi kalau abisin marah-marah tuh pasti langsung Willa maaf ya nak. Gak apa-apa Mak, kita kan profesional. Keren. Itu balasannya. Dia bilang, oke sayang, kita profesional. Kayak aku tambahin gak ya? Enggak. Tetep ada kasihannya kayak Willa, Mak boleh gini nggak, kompromi dulu sama dia kalau ada scene marah atau apa. Kalau dia butuh bantuan aku untuk emosinya juga aku bantuin. Tapi abis itu ya udah, Ma minta maaf ya maaf gitu kan. Aku aja, nah gitu kan. Aku aja pas kemarin aku si nangis dibantuin Mak sedikit ya kan. Terus saya pas kamu maaf ya saya mau udah menemani Diledekin. Abis itu gue yang diledekin Kak. Bukannya ngeledek banget. Iya. Bukannya ngeledek banget. Padahal pas ini itu Mak bantuin aku nangis ya. Mak marah-marah aja nggak apa-apa. Mak marah-marah aja. Pas abis itu diledekin sama dia. Padahal aku yang merasa bersalah loh Kak. Tapi kamu kalau lagi adegan nangisnya beneran atau benar-benar cuma acting atau jadi kebawa jadi nangis beneran? Aku lah beneran nangis, kamu kira aku pakai tetesan mata. bukan gitu. Aku percaya kamu gitu. Cuman setelah tag langsung bisa berhenti apa jadi? Iya. Oh, bisa langsung berhenti. Langsung berhenti. Dia sebegitunya profesionalnya. One take oke, ayo. One take oke, dia gini. Bentar. Aku butuh waktu dulu. Iya. Ya ampun. Amrian, aku butuh waktu dulu. Ya ampun. Kasihlah 5 menit gitu, bangun emosi. Belum dapat, Mak bantuin aku dong. Atau Om Nizam ya. Nggak sering-sering kok. Iya. Nggak sering-sering kok. Kebanyakan dia sendiri sih. Tapi Emak kalau melihat dari di karakter di film, Emak melihat Willa itu anak yang seperti apa sih? Anak yang sangat cerdas, ceria, dan pengen tahu banyak hal dia. Anak yang suka petualang, pemberani. Dan aku tahu Willa kayak gitu karena didikan mamanya. Maknya maksudnya maknya. Kayak maknya juga menginginkan Willa jadi jiwa yang pemberani. Tetap menanamkan bahwa kamu di luar sana kamu bakal survive sendiri nih. Jadi kamu harus punya bekal dari rumah, yaitu kamu harus berani, kamu harus menanamkan dalam diri kamu kejujuran. Jadi Willa sayangku, cintaku. Nggak ngaruh. Tapi Iya. berarti ada sisi parenting juga di film ini. Iya benar. Bedanya ya itu, kalau parenting zaman kita VOC banget ya. Yang dimana kaku, otoriter banget, yang dimana nggak ada yang komunikasi dua arah tuh nggak ada. Tapi kalau di film ini tetap menjaga. Sayang, ini udah mau jatuh sayang. Kalau diketahui semua kayak aku Iya. mulai kaget nih. Tetap menjaga komunikasi dua arah sama anak. Tetap kesempatan anak buat ngomong gitu ya? kesempatan anak buat ngomong. Aduh, logat gua lagi. Keluar. Iya, kesempatan anak untuk berekspresi, dia mau apa, berpendapat apa, kita
saling komunikasi, saling menerima. Tapi ya kembali lagi, Mak juga punya sisi yang dimana dia nggak bisa menjelaskan semua hal kepada Willa. Iya, kayak komunikasi itu iya, kayak cemas-cemasnya itu nggak mungkin dong dia ngomong ke Willa, Mak cemas kalau kamu kesini nanti kamu gini. Oh, dia nggak bisa secara Nggak bisa, belak-belakan gitu ya? iya nggak bisa geblok-belakan gitu. Jadi kayak pakai perumpamaan. Tapi yang menarik adalah ketika anak di tahun 60-an tuh dia udah bisa sehumble itu sama kayak pedagang, saling nyapa, halo Pak, halo gitu kan, kayak gitu trailer. Apakah emang itu yang mencoba digambarkan, dikasih tahu bahwa membuat anak yang berani itu seperti ini loh, supaya bisa jadi anak yang berani seperti Willa gitu. Oh, kalau yang sama Cik Min ya, kalau nggak salah ya, kalau di cerita itu backgroundnya Willa udah beberapa dan kayaknya udah sering ke situ, dan Cik Min itu bukan sekali 2 kali dari dia bayi mungkin. Oh, karena jadi kenal, udah akrab. Ya? Oh, iya. Makanya karena menarik adalah ketika anak kecil berani buat menyapa orang-orang misalnya orang strangers gitu kan. Iya, tapi ada beberapa scene yang dimana juga kakak lihat kayak kenapa mereka menertawakan namaku? Itu kan namaku. Itu juga berani karena Mak juga menanamkan bahwa kamu cantik dengan apa adanya kamu. Oh, keren. Jadi kamu nggak usah jadi orang lain untuk terlihat cantik. Kamu tetap cantik. Kamu anak Mak dan Pak. Sampai kapanpun kamu anak Mak dan Pak. Itu jadi Willanya berani. Spoiler. Enggak. Om tadi bilang buku. Om bilang sama orang stranger ya. Iya. Maksudnya Stranger Things. Oh, bukan dong. Ada lagi. Bukan dong. Gua kaget kan. Tayaan gue harus spoiler. Kak biasanya ini kalau yang yang kesini bawa film anak-anak tuh mereka bilang belajar dari tokoh anak-anaknya. Meskipun udah dewasa. Irun juga ngerasain kayak gitu. Betul. Belajar dari Willa nggak? Belajar dari Willa yang dimana kita jadi orang tua ini pernah ada di fase jadi anak kecil, yang dimana kita belajar, kita pengen tahu banyak hal, kita bertanya ke orang tua, kita dibimbing oleh orang tua, arahnya mau kemana juga arahan dari orang tua, dan kita juga bisa Willa Yesus. It's okay. Maaf ya Kak, maaf. Iya, jadi kayak ya itu dia, kita pernah ada di fase ini Kak. Bener. Jadi kayak melihat Willa itu kayak flashback ke diri kita waktu kecil. Kita belajar banyak hal yang dimana setiap zaman tuh punya fasenya, dan anak juga aku percaya setiap anak juga punya fasenya. Mereka nggak mungkin kayak gini terus. Pas dewasa pasti udah berubah. Sama kayak kita. Iya. Oke. Kalau Willa udah cukup saya. Pulang-pulang ini nggak ada lagi tutupannya. Willa, apa yang kamu sukain dari sosok karakter Nawila? Yang kamu seneng? Yang aku senang kalau sore-sore sering main sama temennya pada baik semua. Aku teman-temannya di klaster banyak musuh aku. Tetep aja. Oh iya, emang drama anak-anak kecil aja lah gitu ya. Oh, jadi teman-teman Nawila tuh baik-baik. Baik-baik di sekolah, tapi kadang-kadang tahu nggak ada musuh aku, dia masih jadi musuh. Di mana? Ada 3 lagi, 2, 1. Jangan spoiler. Iya. Itu di klaster apa di film? Klaster. Oh, di klaster. Kalau di film teman yang paling baik siapa? Bud, dia bestie aku. Oh, biar bestie kamu. Oh, bukannya si Farida. Tapi pokoknya semuanya. Semuanya bestie. Tapi yang paling iseng siapa? Ada nggak? Ada yang paling iseng, tahu, dia iseng banget, tapi pas syuting itu dia kayak musuhnya aku gitu. Ya kan, Mak? Siapa yang Pas paling di iseng? rumah sakit, si rumah itu Kok dia bisa ngejaga biar nggak spoiler ya? Terus habis itu pas di situ kan ada ekstras yang jadi ada yang terus habis itu dia kayak bercandanya kan nih. Terus kalau kedel dia kayak ini. Gitu. Oke. Jadi yang iseng bukan Sampai nangis, terus dia panggil aku lagi, jelek. biar kamu nengok. Oh iya, baru kamu nengok ya. Oh. Kamu biarin aja gitu. Terus nangis. Terus Oh, itu dianya nangis. Itu dalam scene, dalam acting atau beneran?
Beneran. Udah sayang, makan udah bilang pulang-pulang udah nggak ada di sini nih. Aduh. Tapi kamu kalau apa namanya pas lagi main sama teman-teman kamu itu si siapa aja tadi Farida, Dul, Bud, nah, kamu pernah ini nggak sebel-sebelan nggak sama mereka? Sebelah maksudnya? Sebel-sebel gitu, kesel-kesel, marah-marahan, ngambek-ngambekan. Kalau sama Farida sorry. Kenapa? Karena cewek kan. Terus rebutan ini, rebutan itu. Rebutan mainan atau apa? Kayak kadang-kadang dia ambil mie, kadang-kadang Oh, makanan. Oh, makanan dia. Terus, enggak karena makanan, maksudnya dia kadang-kadang kayak mau ambil barang aku aja gitu. Usil aja gitu, aku pengen duduk sini tapi gak boleh, tapi kan wajar ya temen ya. Tapi kamu sayang gak sama mereka bertiga? Sayang. Masih sering ketemu gak setelah syuting? Tadi baru ketemu. Iya. Ketemu di mana? Di ini tadi tour? Iya. Iya. Pas kalau ketemu lagi sama mereka kamu ngapain? Main atau main-main, ngobrol-ngobrol. Wah, kalau anak kecil tuh ngobrolin apa sih kamu? Apa? Kalau anak usia kamu tuh apa sih yang diobrolin? Ngobrolin pasti. Tapi musuh aku umurnya, ya pokoknya kita balik ke dia aja ya. Aku usahakan dulu ya, bentar ya. Oke, boleh. Ya balik ke topik kakaknya aja. Dia ngomongin, tahu nggak harganya segini, tahu kalau beli di sini. Oh, belanja gitu. Iya, tentang belanja ngobrolinnya. Dia juga nggak jadi musuh aku yang dua itu, karena jadi musuh aku karena dia itu iri. Oh. Tapi kita lanjut ke aku aja ya. Oke, sekarang juga kamu. Kalau kamu ketika kamu ketemu sama teman-teman kamu, apa yang diobrolin? Kadang-kadang aku ngobrolin, ya Roblox? Roblox. Ya, pasti Ya pokoknya semuanya. Ngomongin TikTok? Ya. Terus ngomongin apa? Kamu suka yang Terus kita suka bercandain Farida, soalnya dia nggak bisa bilang tapi di filmnya ya. Ada tenornya ada ya. Ada yang harus acting cadel. Iya. Berarti kan Farida. acting berarti kan. Aduh, keren juga berarti ya. Tapi ada yang harus ingusan, But. Oh, jadi Dia harus ingusan. Harus Dia nangis. harus ngomong sambil narik ingus. Nah, kalian gimana kan ngeliat mereka dan selain Mila ya anak-anak itu berakting. Kagum sih aku. Kagum kayak applause buat mereka yang bisa berakting di usia dini banget ini. Yang dimana gue waktu itu masih main kelereng. main karet. Mereka usia berapa sih mereka bertiga tuh? Si Dul umur 10. 10. But 7 ya kak ya? 7. Farida 7 juga ya? Wila paling kecil 6. Rata-rata di benar-benar 10 tahun. Iya, 10 tahun ke bawah lah ya. Iya, 10 tahun ke bawah. Udah pada jadi udah main film kalian ya. Iya, udah jadi aku. Dulu kita masih main kelereng, karet. Om 10 tahun ngapain ya? Om 10 tahun mainan ini petasan dari bambu. Oh ya, meriam bambu. Meriam bambu tahu tuh. Gimana? Bikin meriam tapi dari bambu. Terus Bikin meriam itu apa ya? Petasan. Ledakannya tuh gede banget. Duar gitu. Itu Buat permainan tradisional. tindong di rumah. Ya buat tindong di rumah. Ya jangan sayang. Masa rumah Jangan. kamu klaster minimal Iya. kita disamperin sama satpam. Iya. Jangan sayang. Oke, sekarang kasih dari Wila sama Mak di film. Nah, Wila ini kan tayangnya di Lebaran. Terus aku harus ngomong itu sama ada games gak? Enggak, kita cuma doang. Hah? Kita kayak gini kan, jangan lupa nonton Nawila. Iya, oke. Nanti kamu seperti itu. Iya. Kamu udah hafal kan? Oke, udah hafal. Tapi aku mau tanya dulu, nanti pas filmnya tayang, kira-kira teman-teman kamu yang nonton ngerasain apa? Seneng kah atau lebih gemes atau lebih sedih? Seneng. Kenapa seneng? Karena gak tahu. Kenapa? Karena mereka merasakan happy-nya jadi anak-anak di usia mereka. Terus melihat keajaiban-keajaiban yang Wila tampilkan nanti kan. Pokoknya udah mengocok-ocok ya. Udah saya. Kayak apa? Kira-kira experience yang dirasain sama penonton film Nawila nanti di bioskop. Untuk semua kalangan maupun
single, berpasangan, berkeluarga ataupun Berbestian. Ya. Jadi bisa jangan lupa merasakan. Bentar jangan dulu, lupa Nak. nonton Bentar dulu. Tunggu, Maya lagi mau ngasih tahu dulu. Mau ngasih tahu dulu. Iya, film ini mau membuat kalian menjadi anak-anak kembali. Bagi yang udah dewasa, kalian bisa merasakan nostalgianya menjadi anak-anak yang dimana masih ada tuh permainan jadul seperti kelereng, bekel. Terus kalau di kampung aku mainnya sikidoka namanya. Oh, apa tuh? Itu kayak gambar-gambar itu namanya apa kalau kemarin yang kamu main tuh sayang? Yang mana? Yang lempar batu. Yang Oh, lupa lagi. engklek. Engklek. Yang Kalau kayak di gini aku loh. namanya Iya. sikidoka. Betul, Ya udah betul. sayang, duduk aja sayang. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Betul. Jadi kita mau membuat kalian para penonton merasakan nostalgia menjadi anak-anak kembali. Dan bagi keluarga mempererat quality time. Oh, betul. Dan menjadi membuat Nawila ini menjadi perayaan terbesar kalian keluarga pas Lebaran 2026. Ya. Jadi tadi jangan lupa apa? Jangan lupa nonton Nawila Lebaran 2026 Dadah. di bioskop. Dadah. Teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Nawila pas Lebaran di bulan Maret nanti 2026. Kayaknya film ini bakal bikin kita yang gede iri. Pasti. Kayak pengen bagi anak kecil aja. Aku mau jadi anak kecil lagi. Iya. Pokoknya aku masih kecil. Iya. Kamu ternyata kamu happy sekali, tak punya beban. Bener. Heeh. Jadi nonton di bioskop tanggal di Lebaran kita nggak tahu tanggal berapa pokoknya, dan nontonnya di yang legal, nggak usah nyari link bajakan. Kalau nonton aja, nggak usah Betul. atau direkam karena itu namanya pembajakan dan spoiler gitu. Jadi support film Indonesia. Thank you udah nonton konten Paling Seleb. Jangan lupa buat nonton terus film-film konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye bye. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.